Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aminur Rais dari Universitas Bina Saran Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika. Saya mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya Web Programming 1. Pada mata kuliah Web Programming 1, kita membahas teknologi web serta pemrograman web termasuk di dalamnya ada HTML, CSS, PHP, dan juga JavaScript. Bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan konsep dasar dan teknik pembuatan website, termasuk penguasaan fundamental HTML, PHP, CSS, dan juga JavaScript. Capaian pembelajaran mata kuliah Web Programming 1, memahami konsep dasar dalam pembuatan web, memahami teknik pembuatan sebuah website, memahami dan menguasai dasar-dasar HTML, memahami dan menguasai dasar-dasar PHP, memahami dan menguasai penggunaan CSS, menguasai dan memahami penggunaan JavaScript, mampu membuat konsep layout dari sebuah website, mampu menggabungkan konsep HTML, PHP, CSS, dan JavaScript dalam sebuah website dan mendemonstrasikannya. Metode pengajaran, DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery berfokus pada penyampaian materi secara terstruktur dan jelas dengan mempersiapkan modul pembelajaran yang dapat digunakan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk teori, contoh kode, serta di studi kasus yang relevan. Interaction mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui small discussion, review kode, sesi tanya jawab, dan kolaborasi dalam proyek praktikum. Assessment. Untuk memastikan pencapaian kompetensi yang diharapkan, dilakukan asesmen melalui tugas individu dan juga proyek berkelompok. Materi pembelajaran pada mata kuliah Web Programming 1. 1. Pengenalan deskripsi mata kuliah, kontrak kuliah, materi teknologi pemrograman web, dan struktur navigasi. 2. HTML. 3. PHP. 4. Operator. 5. Penggunaan form dan HTTP serve, metode GET dan juga POST. 6. Form lanjutan. 7. Percabangan. 8. Perulangan. 9. JavaScript. 10. CSS. 11. Latihan membuat web responsif. Untuk mata kuliah Web Programming 1, tidak ada UTS dan juga tidak ada UAS, tetapi diganti dengan asesmen dalam bentuk tes kinerja praktik individu dan juga proyek berkelompok. Dengan 3 komponen bobot penilaian, ada kehadiran tugas individu dan juga proyek tugas kelompok. Pada tugas kelompok ini nanti akan dipresentasikan dan didemonstrasikan. Nilai akhir didapatkan dari 20% dari nilai kehadiran, 25% nilai tugas, dan 55% dari nilai proyek. Rank penilaian diambil dari nilai akhir, dimulai dari A 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D 31 sampai 59, dan E 0 sampai 30. Berikut cuplikan video proses pengajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Gimana nih malam hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik semua ya. Nah, sebelum masuk ke perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa bersama. Amin. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke materi kita pada kesempatan malam hari ini tentang Web Programming 1. Nah, di pertemuan sebelumnya kita itu sudah membahas tentang HTML. Kita sudah kenalan dengan HTML dan kita sudah mencobanya. Sekarang kita review dulu nih tentang HTML. Apa sih itu HTML? Coba ada yang tahu apa itu HTML? Ya, sekarang. HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa untuk menampilkan konten web. Oke, betul. HTML itu digunakan untuk menampilkan konten di web. Ada lagi yang mau memberikan reviewnya apa itu HTML? Yang lain? Silakan. Menurut bahasa kalian sendiri nggak apa-apa. Apa itu HTML? Bisa digunakan untuk membuat dan menyusun halaman. Oke, bisa digunakan untuk menyusun halaman di web. Betul. Nah, saya tambah
kenalin sedikit tentang HTML. HTML itu ibarat kita punya buku nih. HTML itu kerangkanya. HTML itu kerangkanya. Nanti ada bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Kita dulu menggunakan data di web untuk mengatur posisi-posisi, itu semuanya kita menggunakan HTML. Itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kita kali ini, di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang dasar-dasar dari PHP. Nah, sudah ada HTML, sekarang kita lengkapi dengan yang namanya PHP. Ini strukturnya PHP, ada pembuka tentangnya PHP, nanti kita menulisnya di sini di sintak PHP-nya. Kemudian kita akhiri dengan tanda penutup ini. Kalau HTML, tadi kan kerangka tubuhnya, kerangkanya. Kalau PHP, ini cara berpikirnya, bagaimana sih nanti ini web akan bekerja, bagaimana web akan berpikir, itu adalah tugasnya dari PHP. Bedanya, kalau HTML, kemarin kita sudah membahasnya bahwa HTML ini tidak perlu ada server, itu bisa berjalan HTML. Tapi kalau PHP, kita butuh yang namanya server agar bisa berjalan. Seperti yang kemarin sudah kalian install, kita bisa menggunakan XAMPP dan juga menggunakan Laravel. Kalian nanti boleh menggunakan salah satunya, jangan keduanya, nanti bentrok. Nanti kita akan gunakan di sini Laravel sebagai server utamanya. Ini contoh penulisan dari skrip PHP yang sederhana ini. Kurang dari tanda tanya PHP. Echo, ini adalah skrip PHP pertama saya. BL, titik koma, Echo saya sedang belajar PHP. Ini kan skrip PHP ya. Tapi di situ tetap bisa dikasih HTML, yaitu ini BL, ini HTML buat ini yang tadi bawahnya. Jadi skrip HTML tetap bisa dimasukkan ke dalam skrip PHP, tapi wajib dijalankan di dalam server ini seperti ini. Localhost slash nama foldernya slash nama filenya .php, ekstensinya .php. Kalau kemarin HTML itu ekstensinya .html. Kalau sekarang ekstensinya .php. Ada yang namanya variable, ada nanti yang namanya konstanta. Kita teori dulu, nanti setelah teori selesai kita akan praktikumnya. Variable ditandai dengan adanya tanda ini string atau dolar, kayak tanda mata uang dolar, yang kemudian bisa diikuti dengan angka, huruf, dan underscore. Namun tidak bisa mengandung spasi. Jadi kalau teman-teman butuh spasi nih, misal nama lengkap, ini kan harus ada spasinya. Ini gunakan underscore dari string dolar nama underscore lengkap, tidak boleh menggunakan spasi. Nih, contoh string nama, string no underscore tel, string underscore pekerjaan. Ini contoh implementasinya. Kita tetap membutuhkan kerangkanya atau HTML-nya, kita perlu banget HTML-nya. Nanti di dalam HTML itu baru kita masukkan skrip PHP-nya. Dengan HTML ini kan kemarin sudah kita pelajari di tentang HTML, ini skrip awal HTML, ini PHP-nya di dalam. Ini penutup HTML lagi. Karena balik lagi, HTML itu kerangkanya, PHP ini cara berpikirnya. Ini cara berpikirnya. Nilai ini disimpan ke dalam variabel name. Nama ini bima, bintang, galaksi disimpan di dalam nama. 12.1a01 disimpan ke dalam variabel kelas. Nanti di sini dimunculkan ini name saya, name BL. Ini HTML. Tetap bisa digunakan di dalam skrip PHP. Ini hasilnya. Tipe data. Tetap ada yang namanya tipe data, meskipun kalau di PHP ini tidak perlu didefinisikan. Kalau di bahasa pemrograman lain mungkin perlu didefinisikan terlebih dahulu, misal int spasi umur atau float spasi jumlah. Kalau di pemrograman yang lain, tapi kalau di PHP ini perlu
Walaupun kita menggunakan integer, double, string, boolean, objek, atau array, kita tidak perlu pendefinisian variabel. Kita cukup seperti tadi ini, contoh string jumlah sama dengan 5. Ini kan integer. String harga 20.000, meskipun ini nanti kita bisa menggunakan tipe data double. Total sama dengan harga dikali jumlah. Pada ini kita bisa definisikan sebagai float. Barangkali misalnya kita butuh koma. Tapi kalau di PHP kita tidak perlu mendefinisikan itu tipe data apa. Nah, itu enaknya menggunakan PHP. Kita tidak perlu definisikan tipe datanya. Konstanta. Beda dengan variabel. Kalau variabel itu nilainya bisa berubah-ubah. Dan yang akan dibaca itu nilai yang terakhir. Misal, kalau di sini jumlah muncul 2 kali, di sini jumlah di bawah akan muncul jumlah lagi, maka yang dibaca jumlah yang ada di bawah yang terakhir itu yang akan dibaca dan ditampilkan. Tetapi kalau konstanta, dia nilainya tetap fix. Misal ini, define nama konstanta, nilai konstanta di contoh ini. Define judul hitung luas lingkaran. Maka ketika kita akan memanggil judul, maka yang tampil adalah hitung luas lingkaran. Define P 3,14. Maka setiap kali kita memanggil P seperti ini, maka yang tampil adalah 3,14. Itulah konstanta. Itu bedanya dari variabel juga konstanta. Yang terakhir komentar. Ini penting banget nih buat kita dalam coding. Ya, kalau codingnya hanya 50, 100 baris, mungkin belum terlalu terasa. Tapi kalau kita sudah coding sampai 500 baris, 200 baris, ini penting banget komentar. Komentar ini kita gunakan untuk menandai blok-blok tertentu. Ini double slash komentar ke baris, bisa crash per ini dan juga komentar ke baris. Kita juga bisa membuat komentar banyak baris menggunakan data seperti ini slash bintang dan terakhir bintang slash. Kita bisa menggunakan komentar banyak baris. Ini untuk menandakan codingan kita ini tentang apa sih? Di blok ini tentang apa? Di blok ini tentang apa? Kita bisa menggunakan fitur dari komentar ini. Nah, itu teorinya. Nah, sekarang kita akan langsung ke praktikumnya. Silakan teman-teman buka terlebih dahulu Laravelnya dan juga buka text editornya. Kita menggunakan Sublime Text. Kalian juga boleh kalau kalian menggunakan VS Code boleh. Sudah dibuka text editornya? Baik. Untuk membuka project kita, caranya itu kita pilih file, open folder, kita buka project yang sudah kemarin kita buat. Misal saya menyimpannya di sini di Laravel www.wp1. Ini juga tips agar proyek kita rapi. Ada pertemuan 1, pertemuan 2, dan kita sekarang di pertemuan ketiga. Sekarang kita akan memulai menuliskan script PHP-nya. Misal kita akan membuat di contoh 05.php. Langkah pertama, kita di sini di P3 ini klik kanan, new file, kita langsung save terlebih dahulu. Contoh, nah penamaan file ini juga semuanya huruf kecil. Contoh 05.php. Save. Ini maka nanti namanya langsung contoh 05.php.
di sini tadi kita tuliskan script PHP-nya. Dimulai dari pembuka dan jangan lupa kita langsung tulis penutupnya terlebih dahulu biar tidak lupa. Kemudian kita lihat di slide, dia mintanya apa? Oke, di sini ada name, nama kelas. Misal kalian isikan sesuai dengan datanya kalian. Misal name. Jangan lupa script PHP setiap barisnya diakhiri tanda titik koma. Nama, dan kelas. Jika seperti ini, artinya kita memberikan nilai ini ke dalam variable name. Amin Nurais itu nilai dari nama, dan 19.2a.38 ini masuk ke dalam variable kelas. Bagaimana cara memanggilnya? Kita panggil dengan echo. Echo ini fungsi untuk menampilkan teks ataupun angka. Misal ini sama dengan string name. Kita bisa memanggil BR di sini, BR. Echo nama sama dengan string nama BR. Jangan lupa titik koma. Echo kelas sama dengan kelas BR. Kemudian bagaimana cara memanggil web ini kalau sudah? Pastikan ini Laravelnya sudah statusnya di sini berarti stop, di atas ini sudah aktif semua. Kita panggil dengan cara localhost slash nama foldernya, misal saya wp1, nanti diakses nih di PS3, ada filenya, diklik, ini dia hasilnya seperti ini.
hasil 2 kali ini sama dengan 19, 24, 01, 61. Ini mana yang akan tampil? Dari secara teori maka yang terakhir yang akan tampil, maka harusnya ini yang tampil. Kita coba save dan kita refresh. Tuh kan, walaupun nimnya 2, nanti dia akan tampil adalah yang terakhir kali tampil. Seperti itu penggunaan variabel. Kemudian bagaimana cara penggunaan dari komentar? Kita bisa membuatnya di sini, bisa seperti ini. Ini ya, double slash, ini komentar. Variabel. Komentar juga kita bisa menggunakan tanda crash seperti ini, crash output. Yang ada di dalam variabel ini di komentar ini, dia tidak akan tampil di halaman webnya. Dan yang terakhir tentang konstanta, ini contohnya. Define judul itu luas lingkaran. Echo judul kita misal di sini ya. Define ini variabelnya apa? Data. Value-nya data mahasiswa dikasih BL. Kita panggil data. Coba kita refresh. Nah, kita panggil data mahasiswa dari konstanta data. Ini dia pembahasan tentang PHP, tentang variabel, konstanta, kemudian komentar, dan bagaimana cara penggunaannya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Kalau memang PHP itu kan kalau kan digunakan dikasih data pembayaran bisa yang lain apa harus Oke, di sini ya. Di dalam PHP ini kan ada BL. Apa bisa yang lain? Itu bisa. Karena pada dasarnya di dalam script PHP yang ini echo, ketik, BL, ketik, ini ada BL. Ini adalah script HTML. Ini bisa digunakan script HTML yang lain. Misal contoh di sini data mahasiswa BL saya ubah menjadi HR. HR itu garis baru. HR save refresh tuh jadi garis baru. Jadi tidak harus BL, tapi script-script HTML yang lain itu tetap bisa dimasukkan. Nah, takut untuk gagal ataupun error. Contoh error, kita bingung, kita contohkan. Tuh, ada error. Jangan bingung. Di sini terdeteksi langsung di baris 10. Kita cek di baris 10 ada apa? Oh, ternyata betul baris 10. Kita cek di atasnya atau di bawahnya. Di atasnya betul, ternyata ini di atasnya kurang titik koma. Kita cek lagi. Oke. Jadi seperti itu.
dalam coding kita jangan takut gagal, jangan takut error, tetap baca kalau ada error di sana ada kesalahan apa, kayak tadi dikali 10, cek di baris itu di atasnya atau di bawahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan jangan lupa untuk terus mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pengajaran yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.